Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita hingga saat ini. Allah masih berkenan menitipkan kesehatan kepada kita untuk kita manfaatkan dalam berbagai macam kegiatan yang bermaslahat, yang memiliki maslahat buat kita. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah anugerahkan ini sebagai atau salah satu sarana, salah satu anugerah yang membawa kita kepada keberkahan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah memasuki hari ke 18. Alhamdulillah. Ya, nunggu lebaran ya, tinggal 17 berapa hari lagi lebaran? 12 hari lagi insyaallah. Tapi jangan ditungguin ya, lama ditungguin. Bapak dan Ibu, kalau kemarin kita sudah sedikit mengupas terkait dengan nuzulul Quran, kita akan melihat sisi lain dari Al-Quran. Pertama ingin saya sampaikan, Al-Quran itu terdiri dari dua periode yang disebut dengan surat Makkiyah dan surat Madaniyah namanya. Surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Ada beberapa pandangan di kalangan ulama, bagaimana kalau misalkan surat itu diturunkan di kota Mekah tetapi Nabi sudah hijrah dari Madinah kemudian ke Mekah lalu turun ayat, apakah itu masuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Ulama di sini kemudian memberikan komentar ya. Ada satu pendapat masuk kategori Makkiyah karena diturunkannya di Mekah. Ada yang mengatakan itu masuk kategori surat Madaniyah karena nabinya sudah hijrah begitu. Terlepas dari semua itu, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, enggak lebih ya. Jadi jangan nambahin surat. 114 surat dan 86 surat diturunkan di kota Mekah, 26 surat, 28 surat diturunkan di kota Madinah, 86 surat diturunkan di kota Mekah dan 28 surat diturunkan di kota Madinah. Jumlahnya berapa tuh? 114, 86 dan 28. Surat-surat yang diturunkan di kota Mekah lebih identik membahas persoalan akidah. Karena ini generasi awal di mana masyarakat Arab saat itu masih menyembah berhala. Jadi orang-orang pagan namanya, paganisme, penganut penyembah berhala. Dan harus diketahui bahwa berhala yang ada di dalam Ka'bah itu tidak kurang dari 350 berhala. Luar biasa. Ukuran Ka'bah itu tidak berbeda jauh dengan sekarang ya. Itu 8 lebarnya itu 8 meter.
8 meter, tingginya sekitar 8. Jadi, dan sebenarnya kalau Ka'bah yang pertama kali dibangun itu agak panjang. Jadi kalau misalkan ini ruang Ka'bah itu dulunya panjang agak gini, tapi kemudian pernah terbongkar, itu pernah runtuh, akhirnya dibangun kembali, dan ini yang kita kenal dengan Hijr Ismail. Itu karena habis dana, kemudian ini tidak jadi dibangunnya. Jadi ini dibangun hanya Hijr Ismail. Maka ketika Nabi ditanya bagaimana, apakah orang yang sholat di Hijr Ismail itu masuk ke dalam wilayah Ka'bah, kata Nabi, ya, orang yang sholat di dalam Hijr Ismail di sini, ini kan ruangan Ka'bahnya nih, kubus gitu, itu sholat di dalam Ka'bah. Karena awalnya seperti ini, ya mungkin sekitar antara 9 kali 8 begitu. Bapak dan Ibu, Ka'bah itu juga memiliki kesejarahannya. Ya, itu dibangun sejak Nabi Ibrahim, dan itu diprasastikan oleh Al-Quran di dalam berbagai surat, khususnya di dalam surat Al-Baqarah. Dan ketika Nabi awal mendeklarasikan atau membawa misi kenabian itu tidak kurang dari 350 berhala di dalamnya. Luar biasa bagaimana padatnya Ka'bah itu, dan ada isi Ka'bah itu padat dengan berhala-berhala. Ada beberapa berhala yang besar, Lata dan Uzza namanya. Yang lainnya kecil-kecil. Jadi tradisi-tradisi penyembahan terhadap berhala itu sudah berlangsung cukup lama pasca Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, itu lahir 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi 2000 tahun sebelum Masehi ke Nabi Muhammad itu lahir pada tahun 500 Masehi, ya, 500 Masehi, pada abad ke-6 lah, 560-an. Dan itu sudah 1500 tahun, ya, sudah 2500 tahun dari perjalanan Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad. Dan berhala itu datang dari berbagai negara yang sering berkunjung itu, ya, negara-negara yang berada di sekitar bertetangga dengan Makkah. Makkah itu disebut Hijaz, dulu adalah kota terpencil, tetapi setelah pembangunan Ka'bah, karena di situ ada sumber mata air, itu menjadi tempat yang banyak dikunjungi, dan keberadaan Nabi Ibrahim itu diakui oleh semua agama-agama besar saat itu di dunia. Termasuk kalau kita baca misalkan di dalam kitab At-Tashri' wa Falsafatuhu, karya siapa ini, saya lupa namanya, karya Syekh Al-Jurjawi, bahwa Dewa Siwa dari India itu pernah datang ke sana, ke Ka'bah, itu untuk menggantungkan pakaian kebesarannya di Ka'bah. Itu ditulis di dalam Al-Hikmah, Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu oleh Syekh Jurjawi. Jadi memang sudah dikenal sampai ke India Ka'bah itu, karena diakui oleh mereka, diyakini oleh mereka bahwa Ibrahim itu seorang nabi yang kemudian disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena nabi-nabi itu semuanya dilahirkan dari generasi Ibrahim, hampir semua tuh, walaupun sebelumnya ada nabi. Nabi-nabi yang dilahirkan dari darah Nabi Ibrahim itu melalui jalur Ishak, itu hampir semua
kalangan nabi-nabi yang keturunan dari Ishak ini itu nabi-nabi besar, dan terakhir itu di Isa alaihissalam, ya, termasuk Nabi Musa, Nabi Yusuf itu dari jalur Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau dari Ismail, ya tentu saja Nabi Muhammad, ya itu jaraknya sudah jauh sekali dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad, dan itu dilahirkan di kota Makkah. Kita lihat misal Al-Quran kembali, Al-Quran ketika diturunkan di Mekah dan di Madinah ini punya kesejarahannya tersendiri. Ada ayat-ayat yang memang dilatar belakangi oleh peristiwa yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul. Ada pula ayat yang tidak dilatar belakangi oleh peristiwa, itu tidak dikenal asbabun nuzul, artinya tidak ada asbabun nuzulnya. Dan asbabun nuzul itu hanya sedikit di dalam Al-Quran, ada peristiwa-peristiwa tertentu, dan tidak sebanyak ya Al-Quran atau wahyu Allah yang tidak dilatar belakangi oleh sebab itu, tidak lebih banyak yang tidak dilatar belakangi oleh asbabun nuzul dibandingkan dengan ayat yang turun dilatar belakangi oleh asbabun nuzul. Misalkan begini, yang kita tahu misalkan surat Al-Kafirun, ya, Al-Kafirun ini masih hafal ya kita surat Al-Kafirun, mestinya ini sudah hafal betul Al-Kafirun itu. Surat Al-Kafirun itu bunyinya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Lalu wala antum lagi, jadi wala antumnya ada dua, wala antum abiduna ma'abud, lalu lakum dinukum waliyadin. Ini orang sering keliru di wala ana ya, wala ana nggak selesai wala ana gitu. Ini surat yang kadang imam saja kadang-kadang bingung nih, kapan lakum dinukum waliyadinnya nih ya. Ini ada peristiwa datang sekelompok orang kepada Nabi menawarkan, karena dakwah Nabi itu tidak bisa dihalau, jadi tidak bisa dibendung. Begitu banyak masyarakat datang berbondong-bondong mengikuti ajaran Nabi. Akhirnya para pembesar-pembesar Quraisy ini kan bersepakat untuk nego ya, dengan Nabi. Udahlah kalau gitu gini Muhammad, gitu. Cerita mereka gini katanya, bagaimana kalau seminggu kami beribadah seperti kalian, seperti orang Islam, nanti seminggu berikutnya kalian beribadah seperti kami, menyembah berhala. Nah, jadi ayat ini kemudian turun yang menegaskan, aku tidak akan menyembah seperti apa yang kamu sembah. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi jangan pernyataan istilah kafir itu memang sudah Al-Quran yang bilang. Jadi di luar non muslim itu dibilang kafir oleh Al-Quran. Kalau sekarang kan dikemas bahasanya non muslim gitu. Padahal bahasanya memang kafir. Karena istilah itu ada juga di agama lain. Orang non muslim juga bilang ke kita orang kafir, gitu, sama-sama kafir. Penyebutan istilah itu yang tidak seagama dengan mereka kan disebut kafir. Katakan Muhammad sama orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La-nya jangan hilang. A'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah. Kalau tidak ada la-nya ya. La itu penting, ada la taukid, ada la nahi atau la nafi. Makanya la itu kalau itu menunjukkan la nafi itu harus dibaca panjang la-nya. La a'budu.
Kalau la-nya dibaca pendek, la'abudu. La'abudu itu artinya pasti aku menyembah. Jangan salah baca makanya. Ada la nafi, la nafi itu yang menunjukkan tidak. Kalau la nahi itu yang menunjukkan makna jangan. Dua-duanya dibaca panjang, la gitu. Ada la takkid namanya, penekanan. Nah, kalau la-nya itu dibaca pendek, mestinya kan dibacanya la a'budu gitu kan. La a'budu, aku tidak menyembah. Kita baca pendek, la a'budu, pasti aku menyembah. Gitu. Kalau ini bisa rusak maknanya. La a'budu ma ta'budun, pasti aku menyembah apa yang kamu sembah. Itu kan bisa rusak maknanya. Maka kata la itu harus dibaca benar. Ya, makna-makna Quran kalau memang itu dipanjangkan harus dibaca panjang, kalau itu dipendekkan harus dipendekkan. Jangan salah membaca karena akan merusak pada makna. Nah, ini yang harus dipelajari oleh kita, istilah mad, bacaan panjangnya di mana, pendeknya di mana. Kita lihat kembali, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, wala antum, kalian juga tidak mungkin menyembah apa yang kami sembah. Caranya beda. Sesembahan orang Islam versi dengan sesembahan orang non muslim itu tidak sama. Pertama, bukan hanya dalam tata cara, tetapi dalam prinsip akidah yang berbeda. Kita menyembah Allah, mereka bukan menyembah Allah. Itu masalah. Sehingga muncul istilah sesembahan itu tidak hanya dalam bentuk patung nanti. Bisa saja orang pengabdiannya itu sebagai persembahan dalam bentuk hal-hal yang tidak real, sifatnya abstrak. Itu kita kenal dengan istilah animisme, dinamisme gitu kan. Pada roh-roh. Nah, termasuk konteksnya nanti ziarah ke makam, ke kuburan. Itu jangan minta ke kuburan. Orang yang di dalam kubur itu butuh doa kita, bukan tempat meminta kita. Ya. Dan bukan tempat mengeluh. Bapak, ingat Bapak gitu kan, itu sama bapaknya di kuburan gitu kan. Saya banyak dosa emak dulu gitu kan. Nggak usah ngomong begitu. Ya, di kuburan ngomong begitu sama kuburan. Bapak, maafin saya Bapak. Gitu kan. Ya, coba bayangkan. Itu tidak perlu. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah doa kita. Ya, baca assalamualaikum, ya misalkan, kemudian jazakumullah bil khair wa ja'alal jannata ma'wakum wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Ini suka baca ini nggak nih kalau masuk kuburan? Ingat nggak nih bacanya? Kalau ke kuburan nyanyi malah jangan gitu kan. Ya, coba apa bunyinya? Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya jazakumullah bil khair, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, insyaallah kami akan menyusul. Itu nyanyi di kuburan. Ingat, bisa nggak bacanya? Coba apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, jazakumullah bil khair wa ja'alal jannata ma'wakum. Coba, wa ja'alal jannata ma'wakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wa ja'alal jannata ma'wakum itu artinya semoga Allah menjadikan surga tempat kalian.
dan insya Allah kami akan menyusul. Itu doanya gitu, pasti kita menyusul kan kita di kuburan cengar-cengir gimana. Nah, baik, nanti akan kita lanjut esok hari insya Allah terkait dengan ayat-ayat yang menarik buat kita sebagai pembekalan ya spiritual kita. Mari kita bersalawat pagi ini dengan harapan semoga Allah memberikan syafaat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina baca salawat seger kayaknya.